Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kunci sukses merawat burung murai batu sampai juara. Nah, di sini kita merawat atau memelihara burung murai batu ini kan hobi, teman-teman semua. Jadi, kalau misalkan hobi, kita harus sabarin, kita harus tekunin, nanti dia akan membawakan hasil. Nah, ini hobi burung murai batu kita sampai mendidik dia juara, ini harus butuh proses. Berbeda kalau misalkan kita ambisi. Kalau misalkan kita ambisi, mendingan beli burung murai batu yang sudah jadi. Karena nanti kalau misalkan kita ambisi, kita beli yang bahan, nanti malah akan repot, teman-teman semua. Nah, di sini tidak akan ketemu settingannya. Makanya untuk mendapatkan burung-burung murai batu yang juara, burung-burung murai batu yang mahal, yang stabil, itu dari yang bawah yang merawatnya, teman-teman semua. Harganya yang miliar-miliaran itu dari bawah, dari akar rumput ya kata orang-orang. Nah, di sini dalam merawat burung murai batu ini kita harus mempunyai proses. Jadi prosesnya ini ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk mendukung proses ini, teman-teman semua. Yang pertama adalah kesabaran. Nah, di sini dalam merawat burung murai batu itu sendiri, kita harus sabar, teman-teman semua. Kita harus sabar merawat dia dengan konsisten. Karena kalau misalkan kita sabar merawat burung murai batu ini, nanti dia akan menghasilkan atau dia akan mendapatkan hasil nanti kitanya kalau misalkan kita sabar. Karena burung murai batu ini tahu, teman-teman semua, kita sabar atau kita ambisi, mereka tahu, teman-teman semua, mereka ini merasakan burung murai batu ini. Nah, ini yang pertama, yang kesabaran. Yang kedua, nah ini kita masuk ke rawatan, teman-teman semua. Jadi rawatan, kalau misalkan kita sudah mempunyai burung murai batu, ini yang harus kita lakukan adalah pahami karakternya. Jadi kita tidak bisa langsung setting ini, langsung setting itu. Kita harus pahami dulu karakternya itu seperti apa. Apakah dia fighter tinggi, apakah fighter sedang, apakah fighternya dia rendah, ataukah dia cepat mendapatkan birahi dan sebagainya. Kita harus pahami karakter burung murai batu. Nah, ini setelah kita mendapati, oh ini burungnya misalkan dia terlalu fighter tinggi. Nah, kita harus redam, teman-teman semua. Jadi supaya dia tidak terlalu galak dan sebagainya. Nah, di sini yang utama itu karakternya. Burung murai batu itu berbeda-beda karakter. Tidak ada satu macam karakter, tidak sama, teman-teman semua. Kadang-kadang kita melihat di YouTube, oh burung murai batunya ini settingan seperti ini, kita ikutin, tapi berbeda karakter. Burung murai batu ini sama burung murai batu kita itu berbeda karakter. Kita ikutin, nanti tidak akan ketemu, teman-teman semua. Dan juga kalau misalkan karakter burung murai batunya ini berbeda sama settingan kita udah lakukan ini, lakuin, tidak akan ketemu kalau misalkan karakternya bukan settingan yang harus kita lakukan. Misalkan dia terlalu over birahi, kita jor aja terus nih. Ataupun karakternya dia fighternya itu rendah. Kita fighternya rendah, kita misalkan dikitkan nih penjemurannya, kita ini nggak terlalu lama, EF-nya standar, rendah dan sebagainya, ini tidak akan ketemu settingan, teman-teman semua. Jadi pahamilah karakter burung murai batu. Setiap burung murai batu itu berbeda-beda karakter. Nah, ini kalau misalkan kita sudah menemukan karakter, nah ini baru kita lakukan hal-hal yang berikutnya, sesuaikan dengan settingannya.
Nah, yang ketiga ini sesuaikan dengan settingan setiap burung murai batu. Ini kan berbeda-beda karakter. Kalau karakter seperti ini, kita harus setting seperti ini. Nah, ini yang ketiga. Jadi sesuaikan dengan karakter. Nah, yang keempat adalah konsisten. Nah, dalam kita merawat burung murai batu kan yang pertama udah sabar, yang kedua kita sudah memahami karakter, yang ketiga kita udah merawat dia dengan sesuai karakter. Yang keempat ini adalah konsisten. Nah, konsisten merawat burung murai batu ini kita harus lakukan dengan benar, teman-teman semua. Jadi kita merubah settingan konsistennya ini tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Contohnya kita ubah sekarang, besok langsung jadi, itu tidak seperti itu. Jadi kita lakukan nih settingan konsisten, misalkan jangkrik 10 pagi 10 sore, terus kita mandi seminggu 2 kali, jemur setengah jam. Kita lakukan nih seperti itu selama misalkan 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kita coba nih gantangkan kurang apa. Nah, kalau misalkan dia ada yang kurang, kita bisa tambahkan sedikit atau kita kurangi sedikit. Jadi kita mentang-mentang wah ini rubah sekarang, besok kita gantangkan udah mendapatkan hasil, itu tidak seperti itu. Jadi ada tahapan konsistennya, konsisten dalam memberikan ekstra pudingnya. Nah, di sini dalam konsisten ini, dalam dia akan merubah dia dengan settingannya. Ini setiap burung juga berbeda-beda. Metabolisme burung ini berbeda-beda. Ada yang cepat dia langsung berubah, 2 minggu langsung berubah, ada yang lambat juga ada, tergantung dengan metabolisme yang di dalam tubuhnya, tergantung dengan burung murai batu masing-masing. Nah, di sini balik lagi kesabaran kita harus dituntut, karena dalam merawat burung murai batu ini dengan hati tenang, teman-teman semua. Kita harus hati tenang, dengan jangan stres. Wah, ini kok begini, jangan stres, bawa aja heavy aja, teman-teman. Bawa santai. Kalau misalkan kita bawa santai, ini nanti malah akan lebih cepat menemukan settingannya. Karena burung ini kadang-kadang ada, teman-teman semua, seperti burung murai batu saya ini, dia kayak mengerti lah perasaan kita, teman-teman. Kalau misalkan kita posisi pusing ataupun kita posisi tidak baik, dia tidak akan tampil di gantangan. Ada saya seperti itu burung murai batunya. Makanya dengan kita harus benar-benar tenang, santai, dia baru akan tampil di gantangan. Nah, di sini teman-teman semua, jadi merawat burung murai batu ini butuh kesabaran, butuh proses, tidak ada yang instan. Kalau misalkan yang mau instan, yang saya bilang di awal tadi, beli yang sudah jadi, dan yang sudah jadi pun kadang-kadang berubah settingan, setiap tangan berbeda-beda. Oke, teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan kita di konten kali ini. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau menanyakan secara ini ya, deskripsi atau secara apa, silahkan WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.